Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita dan selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kita sampai pada ini halaman berapa ya? 16. 16 Ustadz. Ya, kayaknya ini apa namanya? Sampai 16, cuman tadi Anda ngecek di YouTube itu yang rekaman terakhir itu cuma 6 menit ya. Itu sampai halaman 13 ya. Halaman 13. Mungkin kepotong ya. Sebentar Ustadz. Atau di ini dulu apa namanya? Kita buka halaman 13 dulu tidak apa-apa. Yang rekaman terakhir baru tadi pagi saya upload Ustadz. Oh, iya. Itu sampai halaman 16. 16 betul ya. Iya Ustadz. Berarti ini sudah ya. Apa ini baru mulai yang 16? Baru masuk Ustadz. Ya, berarti masuk halaman 16 ya. Itu paling atas itu al-fi'lu al-mudhari'u. Fi'il mudhari. Berarti kita setelah belajar tasrif fi'il madi, sekarang belajar fi'il tasrif fi'il mudhari. Intinya banyak main domir ya di pelajaran sorof. Kalau fi'ilnya ini domirnya apa? Gitu. Kalau fi'ilnya ini domirnya apa? Nah, sama seperti fi'il madi, ada yang mabni ma'lum, ada yang mabni majhul. Kalau mabni majhul itu mungkin di bahasa kita itu bentuk kata kerja pasif ya, kata kerja pasif. Kita baca dari atas dulu. Al-fi'lu al-mudhari'u fi'il mudhari huwa madalla ala hadasin fi zamanin hal. Huwa madalla ala itu adalah ya madalla ala hadasin, apa-apa yang menunjukkan atas hadasin kejadian fi zamanin hal pada saat itu, wal istiqbal yang akan datang, mislu yadhabu ya. Makanya ketika menerjemahkan fi'il mudhari fi zamanin hal, nah, yadhabu misalnya senantiasa pergi, atau istiqbal akan pergi ya, atau sedang pergi. Jadi bisa 3 itu, bisa senantiasa pergi, bisa sedang pergi, bisa akan pergi. Kemudian yarji'u kembali, yaqra'u membaca, yasrabu minum. Kemudian fi'il mudhari dibagi menjadi 2, yang ada yang mabni ma'lum, ada yang mabni lil majhul. Yang mabni lil ma'lum yaqra'u, yang mabni majhulnya tinggal huruf depannya dirubah menjadi yang harokatnya fathah berubah menjadi dhammah. Kemudian dibaca menjadi yuqra'u. Yaktubu menjadi yuktabu. Yas'alu menjadi yus'alu. Yasrobu menjadi yusrobu. Yatribu menjadi yutrobu. Yaftahu menjadi yuftahu. Ya, untuk yang mabniun lil majhul itu kalau di bahasa kita berarti kata kerja pasif. Kalau diartikan yaqra'u membaca, yuqra'u dibaca. Yuktabu ditulis, yus'alu ditanya, yusrobu diminum, yutrobu dipukul, yuftahu dibuka. Nah, sekarang tasrifnya. Ada yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Tanda panah
untuk yang mudzakkar, untuk yang gaib. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yaktubu itu untuk kata ganti orang ketiga, laki-laki tunggal. Yaktubani kata ganti orang ketiga, dua ya, dua. Dia dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubuna kata ganti orang ketiga untuk yang jamak. Yang muannasnya bagaimana? Yang muannasnya taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Ya. Itu kata ganti yang untuk orang ketiga atau ghaib ya, ghaib. Kemudian yang mukhatabnya bagaimana kata ganti orang kedua? Kata ganti orang kedua taktubu, taktubani, taktubuna. Paling kanan itu untuk yang tunggal, yang tengah untuk yang dua orang, yang taktubuna untuk jamak. Jadi taktubu itu engkau menulis. Taktubani kalian dua orang laki-laki menulis. Taktubuna ya mereka apa? Bukan mereka ya, kata ganti orang kedua berarti kalian para laki-laki menulis ya. Kalian para laki-laki menulis. Yang muannasnya bagaimana? Di bawahnya muannasnya. Taktubina untuk yang mufradnya, taktubani untuk yang bentuk duanya, taktubina untuk yang bentuk jamaknya. Kalau kata ganti orang pertama ini paling mudah ya, karena untuk mudzakkar maupun muannas itu sama aja. Saya menulis naktubu. Kami sedang menulis naktubu. Ya, seperti itu. Untuk latihannya itu sorif al-af'ala al-atiyah. Tasriflah fiil-fiil berikut ini. Ya, berarti kita tinggal mencocokkan dengan contoh yang tadi ya. Tadi yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Berarti yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Taktu, tadhabu, tadhabani, tadhabna. Kemudian tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabina, adhabu, nadhabu. Ya, tinggal dicocokkan dengan contoh sebelum. Coba yang ini apa namanya? Yang yasrobu di tasrif yasrobu. Yashrobu, yashrobani, Ya. i- Yasrobuna. yashrobuna, Terus yang muannasnya tashrobu, ya, tashrobani, ya, yashro, robna, yasrobna. yashrobna, Ya, sekarang yang kata ganti orang kedua mudzakarnya gimana? tashrobu, Ya, tashrobani, ya, tashrobuna, ya. Muannasnya tashrobina, ya, tashrobani, ya, tashrobina, ya. Kata ganti orang pertamanya ashrobu, nashrobu. ya, untuk kata ganti orang pertama baik mudzakkar maupun muannas itu sama ya. Nah, itu begitu juga dengan yang duru. Sama yang duru, yang duroni, yang duruna. Kemudian yarkudu itu tidur ya, yarkudu tidur, yarkudani, yarkuduna, yakra'u, yakra'ani, yakra'una, yarji'u, ya dan seterusnya itu sama. Ada arti yang belum, udah semua ya. Ya, di latihan kedua itu tarjim itu terjemahkanlah ila al-lughati al-Indonesia ke bahasa Indonesia. Ya, adhabu berarti aku akan atau sedang atau senantiasa pergi. Nadhabu kami akan atau sedang harus pergi.
Ya kita langsung artikan aja ya, kami pergi atau aku pergi. Kemudian yang penting kita tahu fi'il mudhari itu untuk apa? Untuk zamanin hal, untuk waktu yang sekarang dan istiqbal yang akan datang ataupun yang terus-menerus. Kalau terus-menerus itu diartikannya senantiasa. Tadhabu itu artinya engkau ya. Engkau laki-laki pergi. Tadhabina ya, itu sebenarnya tadi yang susunan tasrifnya itu kita hafal ya, kita hafal dan kita artikan. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubina, taktubu naktubu. Nah, itu kalau udah hafal nanti kita tinggal kias-kiaskan aja. Fi'il mudhari'nya apa kita kiaskan ke situ, kita tasrif. Ya, kita kembali ke soal tadhabu, engkau seorang laki-laki sedang atau pergi. Sedang pergi. Tadhabina. Nah, tadhabina ini bentuk mu'annas. Tadhabina bentuk mu'annas. Berarti engkau seorang perempuan telah pergi. Afan, sedang atau akan pergi. Yadhabu, dia pergi ya. Yasrobuna, mereka minum. Tasrobuna, kalian ya, kalian minum. Yasrobna, yasrobna. Ini untuk jamak muannas, katakan orang ketiga. Mereka para perempuan minum. Tashrobna, tashrobna. Itu kata apa namanya? Domirnya apa? Tashrobna. Kalau asrobu, saya minum. Kalau ya jelisani, dia dua orang laki-laki duduk. Tajlisani, dia dua orang perempuan duduk. Ya jelisuna, mereka duduk. Najlisu, kami duduk. Yang tasrobna itu, dia masuk tasrif ini. Ya, dia masuk yang domir hunna. Yang yaktubna, tashrobna. Berarti mereka para perempuan minum. Ya. Latihan yang ketiga itu menerjemahkan ke bahasa kebalikannya latihan kedua ya. Saya sedang duduk, bahasa Arabnya apa? Ajlisu. Ajlisu ya. Dia sedang duduk, dia laki-laki sedang duduk. Yajlisu. Ya. Kamu laki-laki sedang duduk. Tajlisu. Iya, mereka laki-laki sedang duduk. Kata ganti orang ketiga berarti. Berarti apa? Ya, Yajlisuna. iya, nah, kami sedang makan. Mereka sedang makan. Mereka perempuan, berarti kata ganti orang ketiga mu'annas. Berarti Yakulna. iya, kulna. Kemudian nomor selanjutnya kami sedang makan. Nah, ini mudah. Kata ganti orang pertama. Nak kulu ya. Nomor 8. Kamu laki-laki, kamu sekalian laki-laki sedang membaca. Kata ganti orang keberapa ini? Kata ganti orang kedua berarti ya. Berarti takro'una ya. Takro'una. Kamu sekalian perempuan sedang membaca. Mu'annasnya bagaimana? Takro'ina. Nomor terakhir, jawabannya apa?
Mereka berdua sedang membaca. Mereka berdua laki-laki. Laki-laki. Taqra'ani. Laki-laki. Mereka kata ganti orang ketiga, berarti pakainya ya. Yaqra'ani. Ya, ada yang ditanyakan? Untuk Kalau kata ganti yang gaib mu'anas gaib, muannas, tunggal tunggal. dengan yang mukhatab muzakkar tunggal sama ya Ustadz? Iya, sama. Nanti tinggal dilihat susunan kalimatnya. Ya, misalnya dalam kalimat itu ya seperti domir ka apa ki. Misalnya yang ditanya ya Fatimah berarti ki gitu. Ya seperti di pelajaran Dusulugah ya. Aina kita buka ya Muhammad. Kalau misalnya perempuan bagaimana? Aina kita buki. Nah, itu kan secara harokat kan tidak ada misalnya ya. Harokatnya nggak ada, terus sama-sama huruf K. Ya secara dohir sama. Tapi nanti ketika dalam pembacaan susunan kalimat ya berbeda. Ya seperti itu. Di halaman selanjutnya itu diulang, cuman di situ kita dipermudah dengan adanya domir. Ya, diulang. Nas kita disuruh tasrif tapi diulang. Nah, itu ada domirnya. Ada domirnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, maksudnya apa ya? Maksudnya itu. Yarji'u untuk domir kata ganti orang ketiga tunggal. Yarji'ani untuk kata ganti orang ketiga dua ya, laki-laki. Kata ganti orang ketiga jamak laki-laki yarji'un. Ya, sampai narji'un. Itu kita hafalkan, dan kalau ada fi'il mudhari yang lain kita kiaskan ke situ. Kemudian latihannya disuruh nasrif lagi ya. Disuruh nasrif tapi kita disebutkan domirnya. Ya, ini untuk memudahkan atau mengingat pemahaman kita kalau fi'il mudhari ini domirnya apa. Ya. Kalau fi'il mudhari ini domirnya apa? Nanti berpengaruh pada artinya. Nah, sebab yadhabu berarti huma yadhabani, hum yadhabuna, hiya tadhabu, huma tadhabani, hunna tadhibna, anta tadhibu, antuma tadhabani, antum tadhabuna, anti tadhabina, antum antuma tadhabani, antuna tadhabna, ana adhabu, nahnu nadhabu. Ya, yang yadkhulu yang yadkhulu juga kayak gitu ya. Yadkhulu yadkhulani yadkhuluna, tadkhulu tadkhulani yadkhulna, tadkhulu tadkhulani tadkhuluna, afwan tadkhulu tadkhulani tadkhuluna, betul ya. Kemudian tadkhulina tadkhulani tadkhulna, adkhulu nadkhulu. Ya, nanti tinggal domirnya apa. Yang yaktubu juga sama. Kemudian yang latihan kedua, imla, isilah al-faragha yang kosong, titik-titik yang kosong, bi fi'lin munasibin, dengan fi'il yang sesuai. Ya, berarti kalau domirnya huwa, fi'ilnya bagaimana? Kalau domirnya ana, berarti aqra'u ya, itu kan fi'il mudhari'nya yaqra'u. Kalau anta, nah bedanya sama soal sebelumnya itu, kalau yang soal sebelumnya urut ya, urut. Kita tinggal nyontoh, mencocokkan dengan contoh, kita bisa. Kalau yang ini acak ya. Kalau ini acak. Kalau anta berarti taqra'u. Kalau anti berarti taqra'ina. Kalau nahnu naqra'u. Kalau hum yaqra'una. Kalau hunna, apa kalau hunna? Tinggal dicocokkan bagaimana kalau hunna. Yaqra'na.
ya. Yang antum taqra'una, yang antuna taqra'na, yang antuma. Nah, antuma itu baik laki-laki maupun perempuan sama. Taqra'ani. Di latihan yang ketiga, kebalikannya, kita sebutkan domirnya. Sudah ada fiilnya, kita sebutkan domirnya. Kita sebutkan domirnya. Yas'alu huwa. Kalau tas'alina, domirnya apa? Anti. Hiya Anti. apa? Anti. Anti. Tas'alina, anti ya. Kalau as'alu, ana ya. Nas'alu, nahnu. Itu kata ganti orang pertama paling gampang. Depannya hamzah ya, ana, yang nahnu depannya nun, ana nahnu gitu. Nah, kemudian yang tas'alu. Tas'alu, dia Anta. domirnya apa? Tas'alu, domirnya anta. Kemudian untuk yang yas'aluna, berarti domirnya hum. Yas'alna, domirnya Guna. huna. Tas'aluna, Antum. yas'alani, Antuma. tas'alani, yaitu sama, antuma. Bentuk baik yang laki-laki dan perempuan sama ya. Bentuknya antuma. Domirnya sama, fiilnya sama. Nah, di halaman selanjutnya suruh tasrif lagi. Tasrif fiil mudhari al-muttasil bidomirin nasbin. Dengan domir nasab. Domir nasab maksudnya apa? Ya, domirnya itu i'rabnya nasab. Yas'aluhu. Berarti kalau diartikan, dia bertanya hu padanya. Hu itu padanya. Kalau yas'aluka, dia bertanya padamu. Ya, kita artikan domirnya dulu ya, karena untuk yang fiilnya kan sudah ya, yas'alu. Atau kita artikan lengkap aja, yas'aluhu, dia bertanya padanya. Yas'aluhuma, dia bertanya pada mereka berdua laki-laki. Yas'aluhum, dia bertanya pada mereka para laki-laki. Yas'aluha, dia bertanya padanya perempuan. Yas'aluhuma, dia bertanya pada mereka berdua perempuan. Yas'aluhunna, dia bertanya pada mereka para perempuan. Yas'aluka, dia bertanya padamu. Yas'aluhuma, dia bertanya pada mereka berdua. Pada kalian ya, pada ganti orang kedua. Pada kalian berdua. Yas'alukum, dia bertanya pada kalian. Yas'aluki, dia bertanya padamu perempuan. Yas'alukuma, dia bertanya pada kalian dua orang perempuan. Yas'alukuna, dia bertanya pada kalian para perempuan. Yas'aluni, dia bertanya padaku. Yas'aluna, dia bertanya pada kami. Intinya dua baris pertama itu untuk kata ganti orang ketiga. Yang paling atas untuk yang mudzakkar ya. Yang kedua untuk muannas. Yang baris ketiga sama keempat itu untuk kata ganti orang kedua, yang atasnya mudzakkar, satunya muannas, yang paling terakhir untuk kata ganti orang pertama. Nah, itu kan untuk fiil mudhari yang yas'alu. Kalau fiil mudharinya diganti misalnya kata ganti orang pertama, berarti as'alu ya. Berarti tinggal as'aluhu, as'aluhuma, as'aluhum, as'aluha, as'aluhuma, as'aluhunna sampai as'aluni. Mungkin nggak? Aku bertanya padaku. As'aluni. Ya, nggak. Jarang. As'aluka. Aku bertanya padamu. Iya, seperti itu susunannya. Nah, kemudian latihannya tarjim ila al-lughati al-Indonesia. Terjemahkanlah ke bahasa Indonesia. Nah, ini kita di Sorof banyak main domir sama banyak menghafal tasrif ya.
As'aluka artinya apa? Dipisah dulu. Kita artikan as'alu, baru artikan ka. Ya, berarti artinya apa? Aku bertanya kepadamu laki-laki. Iya. Nah, kemudian tadi di atas sendiri itu ada domir nasab ya. Nah, domir nasabnya itu yang ka. Itu domir nasabnya. Kalau di bahasa Indonesia sebagai objek ya. As'alu, aku bertanya. Nah, ka-nya itu jadi objek. Tas'aluni berarti apa? Tas'alu. Berarti kata ganti orang berapa tas'alu? Dia ya. Dia atau engkau sama. Kenapa? Karena bentuknya sama. Dia bertanya padaku atau engkau bertanya padaku. Sama aja. Nanti kalau ada susunan kalimat yang lengkap baru kita artikan berbeda. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu. Nas'alukum, kami bertanya pada kalian. Tas'alinahu, tas'alinahu. Berarti di engkau bertanya padanya. Engkaunya tapi perempuan. Yas'alunani, mereka bertanya padaku. Tas'alaniha, tas'alaniha. Kalian berdua bertanya padanya. Yas'alnaka, yas'alnaka. Mereka para perempuan bertanya padamu. Mereka para perempuan bertanya padamu. Ansurukum, aku menolong kalian. Yansurunani, mereka menolongku. Nansuruha, kami menolongnya. Nya di situ perempuan, kami menolongnya. Yansurnaka, yansurnaka. Mereka menolong engkau. Merekanya tapi perempuan ya. Para perempuan menolong kamu. Ya mungkin dokter ya, perawat. Kemudian tansurunahunna, tansurunahunna berarti apa itu? Kamu menolong mereka perempuan. Ya, menolong para perempuan. Yang tansuruna, tansuruna itu kata domirnya apa? Domirnya kata ganti orang. Bukan hunna, kata ganti orang kedua. Ya, kata ganti orang kedua, domirnya antum. Berarti kalian menolong mereka. Tansuronihi, tansuronihi. Berarti Kamu menolong dia. tansuroni itu bentuk dua ya, berarti kalian berdua menolongnya. Tansurinahuma, tansurinahuma berarti itu kata gantinya domirnya anti ya. Anti. Engkau, ya engkaunya itu perempuan. Engkau menolong ya mereka berdua. Tansuruhuma, ya ini laki-laki. Engkau menolong mereka berdua. Nah, di halaman selanjutnya tasrif lagi. Tapi yang majhul ya. Tapi tasrif yang majhul. Tasrifnya sama, cuman di huruf depannya tadi kan ya ini jadi yu ya. Domah. Yutrobu, yutrobani, yutrobuna. Nah, huruf awalnya di domah. Tutrobani, yutrobna, tutrobu, tutrobani, tutrobuna, tutrobina, tutrobani, tutrobna, utrobu, utrobu. Untuk artinya yutrobu itu dipukul. Yutrobani, dia dipukul gitu ya. Yutrobani, dia dua orang laki-laki dipukul. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, latihannya disuruh nasrif lagi. Nah, intinya
nasrif. Intinya nasrif sama kita hafalkan dhamir. Untuk tasrif fi'il mudhari majhul jangan ini ya, jangan bingung. Intinya huruf pertamanya itu di domah. Ya, yus'alu, yus'alani, yus'aluna. Tus'alu, tus'alani, tus'alna. Tus'alu, tus'alani, tus'aluna, tus'alina, tus'alani, tus'alna, us'alu, nus'alu. Seperti itu. Insyaallah mudah. Coba yang latihan nomor 2, tarjim ila al-lughati al-Indonesia. Terjemahkanlah ke bahasa Indonesia. As'alu. Oke. Aku ditanya. Aku ditanya. Iya, jadinya apa kalau kita kerja pasif. Kemudian tus'alu. Berarti engkau, Engkau ditanya. ya engkau ditanya. Tastus alina. Engkau perempuan ya. Engkau perempuan ditanya. Nus'alu, kami ditanya. Yus'aluna. Apa yus'alu? Mereka ditanya. Ya, mereka para laki-laki ditanya. Tus'aluna. Kamu, kalian laki-laki ditanya. Ya. Yes. Yus'alna. Mereka perempuan ditanya. Ya. Yus'alna. Itu bentuk jamak ya. Kemudian tus'alna. Kamu perempuan ditanya. Ya. Kamunya jamak tapi ya. Para perempuan. Tus'alna. Hampir mirip ya. Yus'alna sama tus'alna. Yus'alna untuk jamak tapi yang kata ganti orang ketiga. Yang tus'alna untuk jamak juga tapi kata ganti orang kedua. Tapi sama-sama muannas. Yus'alani. Artinya mereka dua orang perempuan ditanya. kalau kalau dua orang perempuan itu yang sebelahnya yang pakai tak ya. Kalau yang pakai yus'alani itu dua orang laki-laki ditanya. Ya coba latihan tasrif. Kembali lagi ke latihan yang pertama tadi. Tadi yang yus'alu udah ditasrif. Coba yunsoru ditasrif. Ditasrif sampai kata ganti orang pertama. Dari kata ganti orang ketiga sampai kata ganti orang pertama. Tinggal dikiaskan saja. Yunsoru, yunsoroni. Ya silakan ditasrif. Yungsoru, Bareng-bareng coba. yungsoroni, Yunsoru, Yungsoroni, ini yungsoruna, ya. Yungsorina, Ungsoru, Nungsoru. Ya, seperti itu. Tinggal dikiaskan. Ada arti yang ditanyakan? Tidak ada ya. Di latihan yang ketiga itu kita berubah. Kebalikannya soal kedua ya. Diganti menjadi bahasa Arab. Dia akan diperintah. Berarti dia akan diperintah. Yuk maru. Nomor 2, dia perempuan diperintah berarti apa? Dia perempuan Yungsorna. diperintah. tuh maru, Iya, Tuk Maru. Hati-hati. Yang nomor 3, mereka laki-laki diperintah.
Yu'maruna. Mereka laki-laki diperintah, berarti yu'maruna. Kamu sekalian dipukul. Kalian, berarti kata ganti orang kedua ini. Iya. Tutrobu. Nah, Tutrobuna. tutrobuna apa tutrobna? Yang tutrobuna itu untuk mutakar ya. Kalau tutrobna untuk muannas. Ya jawabannya tutrobuna. Saya dipukul. Nah ini mudah. Utrobu. Ya. Utrobu. Dia ditolong. Apa dia ditolong? Dia laki-laki ditolong. Dia Yungsaru. Yungsoru. Ya, yungsoru. Mereka ditolong. Yungsoroni. Yungsorna. Ya, mereka perempuan ditolong berarti yungsorna. Ya. Yungsoru. Ini ada kata baru ya. Diusir. Apa diusir? Dilewati dulu. Yang kamu sekalian ditolong. Kamu sekalian perempuan ditolong apa? Yungsorna. Ya. Tungsoruni. Tuh, yang penting depannya tu, kemudian tunsorna. Ya. Yang nomor 8 sama nomor 10 itu fi'il maklumnya shin ya, ro sama da. Kemudian ro-nya ada tasdidnya, syarroda. Kemudian bentuk majhulnya surrida. Ya harusnya belum dikeluarkan soalnya ya, surrida, tapi nggak apa-apa. Surrida, berarti kalau kamu sekalian diusir, berarti kata ganti orang kedua. Jamak laki-laki berarti Tungsaruna. yang nomor 8 sama nomor 10 itu sebenarnya Pak, belum masuk materi ya. Itu kalau bahasa Arabnya syaroda. Syaroda berarti harusnya ditasdid roknya. Syarroda seperti itu. Syarroda. Nah, untuk yang materi fi'il mati bentuk roknya ditasdid atau bentuk huruf tengahnya ditasdid, itu belum masuk materi kita, belum masuk tasrif ya. Nah, berarti pakai ini sementara pakai syaroda dulu. Syaroda berarti bentuk majhulnya surida. Nah, kemudian kalau kita ke soal, kamu sekalian diusir, berarti kamu sekalian diusir kata ganti orang kedua. Jamak ya. Jamak laki-laki berarti ya. Tusroduna. Kemudian yang kami diusir nusrodu ya, sementara itu dulu. Kemudian, nah ini yang di halaman selanjutnya itu kita dimudahkan dengan disertakan domir di sebelah fiilnya. Ya kalau tadi misalnya masih suka ketukar-tukar domirnya, ya ini di sini dijelaskan. Yang suruh untuk huwa, huma untuk yang suroni, hum yang suruna, tunsoru,
Yunsoru yunsoru yunsorani yunsoroni yunsoruna. Nah, untuk menghafalnya sebenarnya domirnya tidak disertakan, ya, domirnya tidak disertakan, tapi dihafal yunsoru yunsoroni yunsoruna sambil kita ingat-ingat kalau ini bentuk domirnya ini. Tunsoru tunsoru tunsoroni yunsorna, ya misalnya gitu. Kemudian kita lihat, mungkin kita bisa tutup dulu domirnya dengan kertas atau apa. Kemudian kita sebutkan sambil kita tebak nih domirnya apa gitu. Tunsoru tunsoroni tunsoruna tunsorina tunsoroni tunsorina unsoru unsoru. Ya. Kemudian yang di selanjutnya itu ada lan. Nah, lan itu merubah i'rab, ya, merubah i'rab. Berarti yang yaktubu menjadi yaktuba, lan yaktuba. Lan yaktuba. Yaktuba ini menjadi nunnya hilang. Ya, lan yaktuba. Lan yaktubu. Ya. Yaktubuna nunnya hilang, kemudian taktuba, ya, huruf tersebut domah menjadi fathah. Ada nun, ya, kayak yaktuba, yang taktubina nunnya hilang. Intinya yang akhirnya ada nun, ya, alif sama nun, ada ya sama nun, kayak taktubina itu nunnya hilang. Kemudian ke domir ketiga, apa namanya, domir kata ganti orang ketiga itu sering keluar sama kata ganti orang pertama. Ya, mungkin itu dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Saya Ustadz, cukupkan dengan Ustadz, gimana? Betul. untuk yang tasrif yang tanpa zomir dan yang dengan zomir yang majhul, untuk Tasrif yang tanpa antunna kenapa beda ya Ustadz? yang antuna, ya. Yang mana? Yang tunsorina, ya. Tul robna, kalau yang tanpa zomir di buku itu tul robna, tapi yang ada zomir antuna tungsorina, ya. Kalau yang pakai zomir dengan yang anti dan antuna itu sama, tapi kalau yang tanpa zomir beda Ustadz. Yang beda cuma itu satu, ya. Iya Ustadz. Iya. Seperti dicek ulang barangkali itu, ya. Barangkali salah ketik, ya. Karena untuk yang sebelumnya itu untuk yang ada domir, ya, tarji'na, ya, itu yang bukan majhul, ya. Tarji'na. Kemudian bentuk majhulnya turja'na. Itu yang tanpa domir. Harusnya sama, ya, harusnya sama. Karena artinya juga sama. Mungkin ada salah ketik, ya. Untuk yang tasrif fi'il mudhari ma'lum yang sebelumnya, ya, itu ada domir, itu tarji'na. Tapi untuk yang tanpa domir tarji'ina. Ya, coba saya cek dulu.
Ya, untuk yang ini ya coba. Tunsorina, ya ke atas, baris ke kata ganti orang kedua yang muannas itu anti tunsorina itu betul ya. Bukan tunsorina, tutrobina. Nah, kemudian yang salah ketik berarti yang itu ya, yang bentuk jamaknya. Betul nggak? Yang di buku? Yang di buku sama di layar beda ya. Yang di buku bagaimana? Sama Ustadz, yang halaman 20 Ustadz. Halaman 21 coba, halaman 21. Halaman 21. Nah, ini halaman 21 dulu. Untuk domir antunna itu tunsorina ya. Untuk domir anti tunsorina. Berarti ada yang salah ketik itu salah satu ya. Yang salah ketik yang antunna berarti ya. Harusnya kalau tunsorina kan itu sama dengan anti ya. Sama. Harusnya tunsorna. Ya itu berarti dibetulkan ya yang baris berkeberapa itu 1, 2, 3, 4 baris keempat. Baris keempat bagian domir antunna itu dibetulkan ya. Lalu untuk yang maklum Ustadz, itu berarti apakah salah juga ya Ustadz yang di halaman Ya, 16? yang di halaman 16 itu taktubina ya itu sama ya. Taktubina sama taktubina sama. Harusnya beda ya. Harusnya taktubna. Iya, ya itu salah ya. Ya kan bentuknya sama dengan yang mufrad. Itu harusnya beda. Berarti yang betul taktubna yaitu nanti dibetulkan. Untuk yang domirnya udah betul ya tapi ya. Ya untuk yang domirnya halaman 18 yang 18 coba dicek. Ya itu udah betul tarjikna. Sebelum nun tuh di kasroh, afan bukan di kasroh apa di sukun. Tarjikna, taktubna, tunsorna seperti itu. Ya, berarti kebalikannya. Kalau yang maklum yang ada domirnya yang betul. Kalau yang majhul yang tidak ada domirnya yang betul. Ya. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Sudah Ustadz. Iya, insyaallah cukup ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan juga seperti huruf-huruf. Untuk sorof, ini antum banyak menghafal tasrif, mengingat-ingat tasrif sama menghafal domir. Dan insya Allah juga nggak banyak ya. Ini sampai halaman 50 kalau nggak salah, 50-an. Kita sama dulu-dulu itu 100-an ya. Ya, kita hampir di setengah kita. Insya Allah kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.